Halo Sobat Taka, di video kali ini gue bakal ngebahas detail soal perbedaan antara Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro 5G. Kira-kira apa aja yang di-upgrade? Simak video ini. Ya, seperti biasa, penyebutannya bakal gue singkat ya, Note 40 sama Note 40 Pro aja, biar lebih gampang. Kedua HP ini launching pada tahun yang sama, 2024, pada bulan Maret, tanggal 19. Untuk masalah bodi, keduanya sama-sama punya bobot di angka 190 gram. Note 40 punya IP54 yang tahan percikan air dan juga tahan debu. Sama halnya Note 40, Note 40 Pro juga punya IP53 yang tahan percikan air dan juga debu. Varian warna keduanya sama-sama ada dua, Vintage Green dan Titan Gold. Keduanya udah sama-sama pakai panel AMOLED dengan ukuran yang sama, 6,67 inch. Refresh rate-nya juga sama-sama udah 120 Hz. Tingkat kecerahannya pun sama, sampai dengan 1300 nits. Resolusi keduanya sama-sama udah Full HD Plus dengan proteksi Corning Gorilla Glass. Jadi bedanya apa? Bedanya Note 40 Pro layarnya itu melengkung, sedangkan Note 40 biasa itu flat aja. Kalau ditanya bagus mana? Ya tergantung selera. Kalau gue sih jujur suka yang melengkung. Kameranya, keduanya sama-sama pakai lensa 108 megapiksel, sama-sama punya perekaman di 2K 30 fps dan 1080p 60 fps. Bedanya Note 40 Pro di sini udah ada OIS-nya. Apa itu OIS? Ya, intinya itu bisa buat perekaman lebih stabil sih. Selfie kameranya juga sama, lensanya 32 megapiksel dengan support rekaman sampai dengan 2K 30 fps dan 1080p 60 fps. Baterainya sama-sama 5000 mAh, casnya juga sama-sama support pengecasan sampai dengan 45 watt. Untuk penuh 100% dibutuhkan sekitar 52 menit. Oh ya, keduanya sama-sama support 20 watt wireless charging. Fitur dan konektivitas. Kita bahas dari persamaannya dulu ya, baru perbedaan nantinya. Keduanya sama-sama support NFC, support OTG, udah stereo speaker, sama-sama nggak ada audio jack-nya, support bypass charging, sensornya juga lengkap di sini. Keduanya sama-sama punya fingerprint di layar. Di hero-nya juga udah hardware, proximity, dan juga ada kompasnya. Bang, update-nya gimana? Masalah update, keduanya tetap sama, dapat jaminan 2 kali Android update dan 3 tahun security update. Nah, kalau tadi kita bahas persamaannya, sekarang kita bahas perbedaannya. Infinix Note 40 Pro punya fitur infrared blaster yang nggak dimiliki sama Note 40 varian biasa. Konektivitas Note 40 Pro ini udah 5G, sedangkan varian biasa masih 4G. Kalau dari fitur emang dikit sih, mungkin itu aja. Mungkin lu bisa nambahin di kolom komen. Note 40 pakai jenis RAM LPDDR4X dengan storage yang udah UFS 2.2, varian RAM 8 dan internal 256GB. Kalau berpatokan di harga 2025, sekitaran 2,4 sampai 2,6 juta. Sama dengan Note 40, Note 40 Pro juga sama-sama pakai RAM LPDDR4X dengan storage UFS 2.2. Berpatokan harga sekarang, varian RAM 8, internal 256GB di harga 3 juta sampai 3,4 juta. Varian RAM 12, internal 256GB di harga sekitar 3,5 sampai 3,9 juta. Kita masuk bagian chipset. Infinix Note 40 dibekali SoC MediaTek G99 Ultimate. Sedangkan Infinix Note 40 Pro chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7020 dengan fabrikasi 6 nanometer. Untuk tes Antutu benchmark, Infinix Note 40 dapat di angka 435.000, sedangkan Infinix Note 40 Pro dapat di angka 484.000. Jadi Note 40 Pro di sini menunjukkan Antutu yang lebih gede, sekitar 10% daripada Note 40 biasa. Data dari Nano Review Web, prosesor Infinix Note 40 Pro unggul di angka 30 di bagian CPU performance dan 15 angka di bagian gaming performance. Gimana dengan performa gamenya? MLBB Note 40 dapat settingan grafik ultra dan frame rate super 90 fps. Untuk FPS rata-rata dapat di angka 70 sampai 90-an fps. Untuk Note 40 Pro settingannya dapat rata kanan dengan grafik ultra dan frame rate ultra 120 fps. FPS rata-rata yang didapat di angka 80 sampai 100 fps. PUBG Mobile keduanya nggak jauh beda
beda, sama-sama mentok di Smooth Ultra, dan juga sama-sama mentok di 40 fps aja. Genshin Impact Note 40 dengan grafik lowes 60 fps dapat average rata-rata di angka 30-40 fps, sedangkan varian Note 40 Pro dengan grafik yang sama dapat average rata-rata di angka 30-35 fps. eFootball dengan grafik high ke 60 fps, Infinix Note 40 dapat di kisaran angka 50-60 fps. Note 40 Pro juga sama, eFootball dengan settingan high ke 60 fps dapat rata-rata fps di angka 50-60 fps. Kesimpulannya, kalau lo bingung mau ngambil yang mana, sebenarnya dari spek nggak beda jauh. Iya, beda, tapi beberapa aja, nggak banyak. Dari kamera yang sama, cas baterai sama, layar sama, cuman beda di bagian lengkungan aja. Untuk chipsetnya, upgrade-nya nggak terlalu banyak banget menurut gua. Iya, ningkat di ml, tapi sebagian besar hampir sama kayak Note 40 performanya. Bahkan, beberapa riset gua menunjukkan kalau Note 40 ini lebih stabil dari FPS dan juga suhu. Jadi, menurut gua, kalau emang budget lu pas di Infinix Note 40 aja, ya nggak masalah, masih worth it aja di tahun sekarang 2025. Tapi kalau emang budget lu ada lebih dan suka layar melengkung kayak gua nih, lu bisa ambil varian Note 40 Pro 5G. Jadi keduanya menurut gua worth it aja. Itu aja konten kali ini. Kalau ada yang salah dari penjelasan gua, lu bisa tulis di kolom komen. Gua Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.